Lalu pemirsa, mengapa gempa di Cianjur berdampak parah pada kerusakan bangunan dan berakibat banyaknya korban jiwa dan luka? Kita akan membahas selengkapnya bersama dengan ahli geologi BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya. Selamat malam, Prof. Dani. Selamat malam, Mbak Vera. Ya, Prof. Dani, kalau kita lihat dampak dari gempa Cianjur ini dengan korban meninggal dunia, sementara ini 56 orang, kemudian ada ratusan orang mengalami luka-luka dan dampak kerusakan bangunan yang begitu parah. Sebetulnya kalau dari analisa BRIN, apa penyebabnya? Ya, itu sumber gempa darat dari satu sesar aktif di dekat Cianjur yang belum terpetakan sebelumnya. Jadi ini satu sumber gempa yang belum kita ketahui sebelumnya, meskipun memang dekat dengan jalur sesar Cimandiri yang sudah dikenal sudah lama ya, tapi itu bukan di sesar Cimandiri. Ya, karena ini di daratan, kemudian kedalamannya juga 10 kilometer, begitukah? Iya, Yang semakin ini jadi memperparah. efek itu besar karena ini satu gempa dangkal ya, antara biasanya gempa dangkal di Sarawak itu sumber gempanya dari 5 sampai 20 kilometer dan ini dekat dengan populasi penduduk, dengan rumah-rumah penduduk ya. Tapi itu pun juga satu hal yang mengagetkan bahwa hanya dengan skala 5,6 di bawah 6 kerusakannya sudah demikian besar. Ya, ini dampaknya sangat besar. Apakah memang sebelumnya kita tidak bisa prediksi? Ya, kalau untuk gempa itu saya pikir bukan prediksi ya, karena kita kan tidak tahu kapan gempa akan terjadi, tapi persiapannya itu yang harus kita lakukan, baik di tata ruang ataupun juga yang lebih penting lagi adalah di kode bangunannya atau struktur bangunan yang tahan gempa. Jadi kebanyakan kerusakan terjadi, saya pikir penyebabnya adalah struktur bangunan rumah-rumah yang ada itu sangat minim, strukturnya itu tidak tahan gempa ya, tidak baik. Ya, kalau disampaikan BMKG bahwa ini terjadi patahan gitu ya, sehingga terjadi gempa di Kabupaten Cianjur. Kemudian yang dikhawatirkan adalah adanya intensitas hujan yang semakin tinggi dan dikhawatirkan ada bahaya ikutan. Kalau dari BRIN sendiri, apakah juga memprediksi hal yang sama? Ada potensi bahaya ikutan juga? Ya, saya pikir bahaya ikutan yang dimaksud itu karena musim hujan ya, kita tahu juga banyak longsor, tanpa gempa pun longsor kan banyak terjadi, apalagi misalnya ditambah dengan efek pemicuan atau pembebanan dari gempa susulan begitu, tentu potensinya itu akan lebih tinggi. Itu saya pikir satu hal yang yang tentu harus diwaspadai ya. Meskipun gempa susulannya saya pikir tidak akan, gempa susulan itu pasti lebih kecil dari gempa yang sekarang terjadi, jadi lebih kecil dari 5,6 dan karena gempanya tidak terlalu besar maka waktu terjadi gempa susulannya pun saya pikir tidak akan lama lah relatif ya, mungkin dalam beberapa hari saja sudah tidak ada. Karakter gempa susulannya seperti apa yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini? Iya, gempa susulan itu kan satu proses gempa-gempa kecil yang mengiringi gempa yang besarnya sebagai proses untuk kesetimbangan alam gitu ya. Jadi seperti gempa itu kan seperti luka karena ada yang sobek sesarnya itu. Maka si gempa-gempa susulan itu proses untuk supaya bukan penyembuhan, tapi sisa-sisa yang belum terlepas. Jadi sobek tapi ada bagian yang belum lepas, jadi ada pergerakan yang selanjutnya untuk menyetimbangkan sampai betul-betul setimbang sesarnya itu satu proses yang biasa. Tapi kalau kita dalami terkait dengan sesar Cimandiri ini seperti apa karakteristiknya? Ya, seperti yang tadi didiskusikan, ini bukan sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri itu ada sesar besarnya, itu membentang mulai dari Teluk Pelabuhan Ratu, kemudian melewat ke Pelabuhan Ratu, lewat ke dekat Sukabumi sampai ke Cianjur, kemudian itu ada menyambung ke arah sesar Kembang gitu. Itu satu sesar yang besar dan kalau potensi maksimalnya bisa sampai gempa magnitudo 7 atau lebih begitu. Tapi ini bukan sesar Cimandiri ya, ini satu struktur lain yang barangkali bisa dibilang minor fault-nya begitu ya, sesar sekunernya ya di utaranya sesar Cimandiri. Kalau memang ini bukan sesar Cimandiri, bisa lebih spesifik lagi, jadi apa yang menjadi pemicu ini?
Ya seperti yang kita bilang, itu sesarnya belum kita petakan, belum pernah diteliti sebelumnya. Oke. Pak, kemudian terkait dengan bahaya ikutan tadi kalau kita mention lagi pernyataan dari BMKG bahwa dikhawatirkan ada bahaya ikutan potensi terjadinya longsor dan sebagainya. Apakah Anda menyarankan misalnya untuk evakuasi benar-benar jauh dari lokasi di Kabupaten Cianjur? Tidak, tentunya tidak ya. Jadi itu harus betul-betul spesifik. Jadi, peringatan yang terlalu umum itu bahkan akan menjadikan orang panik begitu ya. Jadi saya pikir para ahli harus yang lebih spesifik lagi. Jadi yang adanya potensi longsor itu di wilayah situ di mana, atau bahkan pertanyaannya apakah ada begitu ya. Jadi jangan sampai membuat kepanikan yang tidak perlu. Baik, agar warga juga tidak panik akan terjadi bahaya susulan ataupun bahaya ikutan. Terima kasih Profesor Dandi Hilman Atawijaya sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.